Alright guys, pada video kali ini gue akan membahas koin-koin mana aja yang masih berpotensi naik ratusan persen atau berkali-kali lipat. Di sini gue akan review beberapa koin yang pernah gue berikan signalnya di Twitter gue ya, karena gue sering beberapa kali untuk memberikan signal di Twitter guys ya. Yang pertama kali setelah bear market, gue memberikan altcoin signal tuh buat fetch ya. Ya naiknya udah lumayan besar. Nah dari sini kalau nggak salah gue kasih kode ya, saat dia akan membuat sebuah double bottom ya. Sekarang juga udah naik sekitaran 100% gitu ya, udah lumayan gitu ya. Dan sekarang gua akan bahas koin-koin yang baru-baru ini gua posting ya, yang baru-baru ini gua kasih kode. Pokoknya setiap koin yang gua kasih kode nggak melulu kalian harus langsung ambil ya, kalian harus tetap perhatikan support dan resistance-nya, dan selalu lakukan research pribadi juga ya, do your own research juga. Karena gua juga biasanya saat melakukan postingan biasanya gua menempatkan area resistance dan supportnya, kalian bisa lihat gitu ya. Sini kan tuh seperti ini kan, di sini ada resistance 3,9 ya. Ketika breakout ya kalian tinggal nikmati aja gitu. Jadi gitu, kita akan bahas koin-koin yang akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu gua posting ya. So langsung aja kita ke pembahasannya. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sanagas and welcome to Crypto Time yo. Dengan setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like video gue dan juga selalu share. Dan juga terima kasih buat yang udah subscribe dan ngikutin perkembangan update dari gue. So langsung aja ke pembahasannya. Gue akan bahas dari yang baru-baru ini gue berikan kode ya, atau signal ya. Kita cek dari 2 hari terakhir ya guys. Oh ya, XPS guys ya. Ini 2 hari lalu gue kasih kode XPS ya, dia masih sangat di bottom banget ya menurut gue ya. Kita cek XPS, sekarang udah berada di harga $36 ya. Saat itu gua kasihkan kode masih di $34 ya, udah cuan dikit lah, tipis 2 poin. Tapi meskipun begitu, ini upside-nya menurut gua masih tinggi ya. Kenapa dia pergerakannya lambat? Karena dia sekarang terpentok oleh resistance ini guys ya, yang gua kasih kotak hijau di sini dan 2 garisin kuning itu di area $36 sampai $37 ya. Di situ adalah resistance yang lumayan berat ya. Tapi yang kayak gini-gini biasanya kan memang agak membosankan, tapi kalau udah dia breakout biasanya sangat luar biasa ya. Dan target kedepannya setidaknya ya, paling dekat untuk XPS ini targetnya di 44,47 ini guys ya. Nah setelah dia breakout lagi dari situ ya, kecenderungan targetnya selanjutnya yaitu di sini di area harga $64 guys. Terus sekarang ini ya, kita perhatikan untuk si XPS ini selama pergerakannya masih di atas trendline garis kuning ini guys ya, nih ya, yaitu tidak di bawah harga $35. Selama masih bergerak di atas $35 ini masih sangat bagus, apalagi kalau udah breakout dari 36. Kalian tinggal enjoy the ride aja, ikutin aja trennya bagaimana ya. Karena untuk upside-nya kalau gua lihat di sini juga sangat masih tinggi guys ya. Di sini ada sebuah trend line, ini area target yang gua bisa lihat yaitu di area harga setidaknya ya, ini ya garis biru ini di $118 ya. Jadi upside-nya kalau kalian sabar setidaknya bisa 200% lebih ya guys ya. Nah tapi kita tetap perlu perhatikan ya area trendline ini dan juga resistance-nya ini guys ya, $37 ya. Dan untuk area resikonya, support yang terlihat cukup kuat, XPS ini berada pada harga $27 guys ya. Jadi resikonya kalau diambil di area sekarang sekitaran 27%, sedangkan rewardnya 200%an. Itu yang gue bisa lihat sekarang ya. Terus next, Koti udah gue bahas ya kemarin skemanya masih sama. Malahan Koti gue bahas masih di harga 0,15 ya. Sekarang udah di atas berapa nih harganya, udah di atas 0,32 ya, udah 100% lebih ya, udah cuan gede lah. Nah sekarang ini Koti pembentukannya sebenarnya polanya sama dengan Harmony guys, nanti kita bahas ya Harmony One. Lihat dia baru saja breakout. Nah kalau kita lihat di sini kecenderungan biasanya kalau breakout dari pola seperti ini guys ya, biasanya retest. Kalian bisa tunggu kalau yang belum punya di area harga $0,3 guys untuk Koti ini ya. Dan menurut gua ini masih sangat panjang ya untuk target dari Koti ini. Yang paling bullishnya gua bisa ke harga 0,80-an ya, ke 0,80-an ini gila. Atau mungkin bisa ke $1 ya. Itu ya target paling bullish dari gua untuk Koti ini guys. Tapi yang kita lihat sekarang ya, support terdekatnya sebenarnya untuk Koti ini sini guys.
ya, di harga 0,27 0,279 atau di 0,28 ya, dibuletin. Jadi boleh juga kalian bisa nunggu di harga 0,28 kalau kalian yang sabar ya. Ini pembentukannya sama seperti Solana gitu ya. Lihat nih ya. Saat dia breakout dari trendline ini ya guys ya, Solana juga ya. Lihat dia retest dulu. Lihat naik, dia retest ke support, dia breakout. Satu kasih kode ini udah dia beli dan sideways naik ya. Intinya apabila udah breakout dari trendline ini biasanya sangat menarik banget ya. Koti udah mulai menarik dan masih sangat ideal banget buat di hold. Apalagi yang udah beli dari bawah ya. Yang beli di sini ya di harga 0,2an ya yang gua bahas di sini ya. Ya masih ideal banget buat di hold gitu. Meskipun di bawah dam juga masih tetap untung gitu ya. Terus juga ini One ya. Ini 2 hari lalu gua sempat kasih kode juga ya mengenai One membentuk sebuah cup and handle kecil ya. Nah, udah breakout ya sekarang. Saat itu di harga 0,11 ya. Atau bahkan gua sempat bahas Harmony itu masih di harga-harga bawah ya. Gua dibahas di sini juga nih Harmony ya. Harmony itu masih sangat di bawah banget saat gua bahas. Menurut gue ini sangat berpotensi saat itu kan. Nah, di sini ya. Gua bahas masih di harga 0,072. Di saat itu gua bahas di sini guys ya, di 0,072. Ya, kalau kalian masih hold sampai sekarang ya udah cuan juga udah lumayan ya. Meskipun begitu udah naik lumayan kencang, menurut gue ini masih sangat memiliki potensi yang besar guys. Berarti udah naik sekitaran 69% ya dari pertama gua bahas. Dan sekarang kita lihat coba. Ini pembentukannya mirip-mirip juga dengan Koti ya dan juga Solana. Lihat dia udah sekarang berada di area resistance guys. Apabila dia berhasil breakout ya dari resistance ini, menurut gue ini target paling bullishnya Harmony ini dari sekarang ini bisa sampai 168%an ya, atau ke harga 0,31 dolar. Tapi kalau kita lihat ke time frame kecil ya guys ya, lihat kita zoom in lagi. Sekarang dia beberapa kali mau menembus resistance ini ya, yang tadi seperti ini, dan sangat berat sekali ya. Nah, setidaknya kalau kita lihat sekarang, yang gue lihat di sini, Harmony ini membentuk sebuah channel di sini ya. Ya, ini berkemungkinan nih si Harmony ini akan sideways dari sini dulu guys, sampai dia akhirnya bisa breakout dari trendline putih ini guys. Itu sekitaran di harga 0,11 ataupun 0,122 ya. Di 0,12an sekian ya. Kalau dia berhasil breakout dan closing candle di situ, ini kecenderungan bagus banget ya dan masih sangat tinggi upside-nya. Dan untuk skema bearishnya ya, karena kalau kita lihat di sini ya, Harmony ini memiliki trendline di sini ya. Ya setidaknya kalaupun di bawah koreksi ya sampai sini pun itu bagus banget ya dan akhirnya breakout di sini gitu ya. Intinya seperti itu guys. Apakah ini berkemungkinan masih koreksi? Ya masih berkemungkinan guys ya, karena dia sampai sekarang belum berhasil breakout dari trendline ini. Jadi ya selama dia masih belum berhasil breakout, jadi ya kita pantau, tetap kita perhatikan aja guys. Dan kalau kita lihat di sini, Harmony juga bisa dikategorikan memiliki support di area sini ya. Ini support pentingnya, yaitu pembentukan dari double bottom sebelumnya ya. Itu di area harga 0,09 ya. Itu pun menurut gua agak sedikit kecil kemungkinan ya, karena selama dia bergerak di atas trendline kuning ini masih sangat positif ya. Setidaknya dia koreksinya sampai sini lah idealnya ya. Setidaknya ke 0,10-an ini guys ya. Ke 0,10-an masih sangat ideal banget sebenarnya untuk Harmony ini koreksi ya. Dan ya menurut gua masih sangat positif sih mengenai Harmony ini ya. Jadi kalian yang belum punya sih sebenarnya bisa kalian pantau beli saat breakout ataupun beli saat dia koreksi nanti ya. Dan selama berada di atas trendline garis kuning ini guys. Dan ini masih sangat menarik menurut gua ya Harmony. Terus nextnya apa lagi nih? Matic udah lama banget sih gua bahas ya. Gua bahas waktu itu Matic saat selesai bear market. Gue bahas lagi Matic sama masih di video ini ya. Saat itu Matic berada pada harga berapa nih? 1,012 ya. 1 dolar lah ya. Terus gue bahas lagi kemarin ya, hari yang lalu saat udah di harga 1,6 dolar, berarti udah naik sekitar 60%-an. Tapi gue masih melihat Matic ini masih berpotensi bagus ya. Kita cek ya ke chart sekarang. Oke, nah ini skema dari gue ya, yang gue bisa lihat dari sini. Matic ini terpentok oleh resistance di sini guys ya, di harga 1,7 dolar nih. Ya. Dan ini skema yang gue bisa lihat di sini. Kalau dia breakdown dari area kotak ini ya, yang gue kotakin hijau ini ya, kemungkinan dia retest area
support trendline ini guys ya, sekitar area harga 1,4 dolar gitu ya, untuk lanjut lagi naik. Dan apabila dia bisa breakout dari 1,7 ini luar biasa menurut gua. Upside-nya bisa ke all time high-nya lagi ya. Atau bahkan di sini ada resistance yang lumayan terlihat cukup rapat. Paling tidak kalau dia sudah breakout dari resistance 1,7, nah paling dekatnya di targetnya ya, yaitu di harga 2 dolaran guys, atau 1,9an ya. Nah area sini ya target selanjutnya kalau dia berhasil breakout. Sejauh ini masih sangat terlihat positif ya, selama Matic ini masih bergerak di atas trendline putih ini guys ya. Jadi begitu ya guys ya. Terus next kita cek apalagi. Trust Wallet udah tinggi banget ya naiknya ya. Gua nggak berani lagi rekomendasi, gua udah bahas masih dari bawah banget sih. Trust Wallet gua bahas saat itu di video ini guys ya. Udah ratusan persen sih. Ikutin trennya aja ya. Kalau kita lihat-lihat di sini Trust Wallet masih uptrend ya. Di sini ada garis kuning ya, kalian bisa garisin sendiri, membuat sebuah garis trendline. Selama Trust Wallet masih bergerak di atas trendline-nya, kalian masih boleh hold ya. Terus nextnya, oh ya, ini 23 jam yang lalu, kemarin sore ya, gua posting mengenai KCS, KuCoin. Ini KuCoin juga masih sangat bagus dan bentukan chartnya juga sangat menarik. Kemarin gua posting KCS di harga 12,9 dolar. Sekarang udah 14 dolar ya, udah naik 2 poin, udah lumayan ya. Nah, di sini ada beberapa skema yang gue bisa lihat di sini. Sekarang KuCoin ini terpentok ya, area golden ratio-nya guys. Dan ini sangat bagus banget apabila dia bisa breakout dari sini guys ya. Gua optimis banget ini akan sangat bagus kalau KuCoin ini berhasil breakout dari 14 dolar ini guys. Karena skemanya bisa begini guys ya. Naik ya. Dan ya mungkin mantul di area target selanjutnya itu di harga 16 dolar. Dan bergeraknya masih sangat uptrend ya guys ya. Ini ada garis uptrend yang biru ini ya. Selama dia bergerak di atas itu sangat bagus banget. Target yang gue bisa lihat, KuCoin ini bisa saja sampai ke 27 dolar ya. Ini ada salah satu token exchange dari KuCoin guys. Ini hampir sama dengan BNB. Dan ini juga salah satu market exchange yang besar juga di luar sana ya. Di Indonesia juga udah banyak yang pakai sih. Jadi gue bisa lihat juga KuCoin ini masih sangat memiliki upside yang lumayan tinggi juga. Kalau kita ukur ya dari harga sekarang, dia masih punya upside sekitar 95%an dari target gua ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini memiliki golden ratio di harga 14 dolar ya. Nah, sekarang juga udah di atas 14 dolar ya. Apabila sekarang dia closing candle di atas 14 dolar, ini sangat positif banget ya untuk dia melanjutkan kenaikannya guys. Ini bagus banget KuCoin ya. Ya, kalau retest ke area 14 dolar itu sangat wajar ya. Karena di sini juga lihat resistennya cuma cukup tebal ya. Jadi setidaknya kalau dia udah breakout ya retest ke 14 dolar itu bagus banget. Dan gue masih sangat positif juga untuk KuCoin ya. Jadi rata-rata semua sih masih positif sih. Gue dari semua koin yang pernah gua bahas juga, dari yang gua rekomenin di Twitter, semuanya juga gua masih hold semua sih, nggak ada yang gua TP, semuanya udah gen lumayan ya. Terus next kita lihat Tezos ya, XTZ ini gua posting kemarin juga sore. Kita cek. Oke, sekarang harganya udah di harga 4,3 dolar ya. Terakhir gua kasih kode masih di harga 3,9. Ya udah lumayan ya, udah berapa persen nih naiknya. Itu baru kemarin ya gua posting. Ya udah naik hampir 13% ya sehari. Ya lumayan banget lah. Nah, untuk area-area target yang gue bisa lihat dari sini, XTZ ini, gue ini upside-nya nggak terlalu tinggi, nggak setinggi Harmony ataupun KuCoin ya. Nah, ini area target yang paling ideal ya guys ya, trendline ini ya. Setelah dia mencapai sini, agak di bawah koreksi dalam kayaknya bisa terjadi ya. Jadi setidaknya, ya coba cek menggunakan Fibonacci. Ya target rasionalnya 7 dolaran lah ya, dari harga sekarang. Ya masih lumayan lah ya untuk Tezos ini. Dan sekarang area resistance yang gue bisa lihat sekarang itu pas kali ya. Tezos ini terbentur area Fibonacci resistance di harga 4,49 dolar. Ya kalau dia nggak berhasil breakout ya kemungkinan bisa aja retest ke supportnya ya guys ya. Yaitu pembentukan area breakout kemarin guys, itu di harga 3,9 dolaran ya. Kalau dia nggak berhasil breakout dari 4,49 dolar ini ya. Jadi gitu guys. Kalian bisa simpulkan sendiri ya mana yang upside-nya masih sangat tinggi ya. Rune udah gua bahas juga di video kemarin ya, udah naik kenceng ya. Rune ya. Gua kasih code masih di harga 9 dolar ya, 9,1 dolar. Sekarang juga masih naik lumayan. Oke, jadi itu guys ya. Beberapa koin yang menurut gua yang tadi gua udah sebut ya, mana yang paling berpotensi sangat tinggi dan mana yang resikonya seberapa ya. Kalian jadi bisa pilih-pilih sendiri dan juga kalian bisa tentukan di mana titik entry yang tepat buat kalian masing-masing. Jadi tetap ya Dior ya, tetap
do your own research. Meskipun gua memberikan signal ataupun apa, tetap kalian harus melakukan riset sendiri ya, sehingga kalian lebih yakin untuk mengambil dan kalian nggak salah ambil posisi ya. Jadi selalu tetap pantau ya. Oke, guys, itu dulu video dari gua. Semoga video kalian bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.